Aku siap menebus semua kesalahannya, dan aku siap jadi saksi di depan hakim nanti. Setelah tinggal bersama dengan Bu Yuni, akhirnya Abel menyadari betapa baiknya Bu Yuni dan Tias. Mereka berdua tidak seburuk yang Tante Wulan dan Hani katakan selama ini. Abel sangat menyesal pernah membenci mereka berdua, padahal mereka sangat tulus menyayangi Abel dan mereka benar-benar orang baik. Abel pun meminta maaf kepada Tias dan mengajaknya untuk berdamai. Tias sangat bahagia dengan perubahan sikap dari adiknya. Tias berharap mereka akan menjadi kakak adik yang kompak. Abel sangat berterima kasih kepada kakaknya yang selama ini tidak pernah akur dengannya. Mereka pun berpelukan. Abel sangat beruntung. Belum terlambat baginya berbuat baik kepada kakaknya yang selama ini selalu dijahati olehnya. Sementara itu, Dean mengatakan kepada Om Erwin bahwa saat ini dia sedang butuh bantuan Om Erwin. Dean ingin Om Erwin membantunya menyelidiki kebohongan Hani tentang kematiannya. Om Erwin akan selalu membantu Dean. Om Erwin siap melakukan apapun untuk membantu Dean membongkar semua rahasia Hani. Pembicaraan mereka didengar oleh Abel. Abel pun ingin membantu Dean membongkar semua kebusukan Hani. Kini Abel sudah sadar bahwa Hanilah yang memang telah berbuat jahat kepada semua orang. Orang seperti Hani tidak pantas untuk selalu dibela. Dean terkejut dengan kedatangan Abel yang tiba-tiba di tengah-tengah pembicaraannya dengan Om Erwin. Baik. Karena sangat penasaran dengan wanita yang dipanggil Mama oleh Aura, Cino pun mengawasi rumah Hani. Dan hal itu dilihat oleh Aura dari jendela. Karena begitu seriusnya Hani penasaran apa yang dilihat oleh Aura. Aura mengatakan kepada mamanya kalau dia melihat Om Baik. Hani bertanya-tanya siapa Om Baik yang dimaksud oleh Aura. Hani pun terkejut ketika melihat Jino berada di luar rumahnya. Dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah mungkin Jino sudah mengakui Aura sebagai anak kandungnya. Hani semakin khawatir kalau Jino mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Sementara itu Tante Wulan dan Pak Sigit tidak berhenti untuk berdebat. Tante Wulan terus menyalahkan Pak Sigit atas kepergian Abel dan juga menuduh Pak Sigit ingin kembali kepada Bu Yuni. Dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan Pak Sigit malam ini juga. Dan selalu saja seperti sebelum-sebelumnya, Tante Wulan terus merendahkan harga diri Pak Sigit. Dia selalu mengatakan bahwa Pak Sigit hanya menumpang padanya. Untuk itu malam ini dia lagi-lagi mengusir Pak Sigit. Pak Sigit sama sekali tidak takut diusir oleh Tante Wulan. Sebelumnya pun dia pernah ingin pergi dari rumah Tante Wulan. Kalau bukan karena Abel yang menghalanginya, mungkin Pak Sigit sudah pergi dari rumah itu. Tapi karena saat ini sudah tidak ada Abel dan juga Hani tidak menghargainya lagi, Pak Sigit memilih pergi dari rumah Tante Wulan. Lalu kemudian Dean memberikan arahan kepada Abel bahwa Abel besok harus datang ke pengadilan sebagai saksi untuk sidang perceraian Dean dengan Hani. Dan kamu harus menyatakan kalau Hani benar-benar memang Abel harus menyatakan kalau Hani memang benar-benar telah memalsukan kematiannya. memalsukan kematian sendiri. Kamu ngerti nggak? Dengan kesaksian itu, maka Hani tidak bisa menolak untuk bercerai dengan Dean. Aku siap menebus semua kesalahannya, Abel menyatakan bahwa dia sangat siap karena dia ingin menebus semua kesalahannya. dan aku siap jadi saksi di depan hakim nanti. Dean sangat berterima kasih dan bersyukur karena akhirnya Abel berada di pihaknya untuk melawan Hani.